Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Segala beban masalah yang kita hadapi, mari kita tinggalkan sebentar. Kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita sembah Tuhan di tempat ini. Datang kepada Tuhan. Maka kelegaan yang daripada Tuhan akan membalas kita. Haleluya Yesus. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari izinkan Roh Kudus bekerja di hati saudara masing-masing. Hari ini mari kita terima kuasa daripada Tuhan. Tuhan dengan sukacita, dengan penuh kerinduan Tuhan. Tuhan telah menerima kita dengan tulus dari kita, tanpa memandang kita, siapa kita. Bahkan Tuhan telah menjadikan kita sebagai biji matanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah yang sungguh baik, sangat baik Tuhan. Yesus Kristus Juru Selamat hidup. Apa yang pernah kami lakukan akan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau Raja Damai, Juru Selamat hidup kami. Ini kami Bapa, kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu dekat dengan Engkau. Kami mau semakin dekat dengan Tuhan. Kami wajib melayani Tuhan. Haleluya Yesus. Kau melihat hati kami. Kau melihat pikiran kami. Haleluya Bapa. Kasih-Nya baik. Kita kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu
mau lebih dalam lagi. Kami mau lebih dalam lagi. Cinta Tuhan, Dia membekas kami merindukan Kau selalu Tuhan. Hati kami hanya untukmu, Yesus. Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan kasih-Mu dari segala apa yang kami hadapi Bapa dalam kehidupan kami. Terkadang kami lelah, terkadang kami lemah. Tuhan yang menguatkan kami saat kami sudah menangis sendiri, bahkan mungkin sesama kami tidak mengerti apa yang kami hadapi, tetapi hanya Tuhan yang mengerti segala masalah kami. Tuhan memeluk kami ketika kami sudah lelah. Tuhan mengerti segala pergumulan hati kami. Tuhan mengerti. Kami percaya Engkau Allah Maha Peduli, Engkau Allah Maha Mengerti. Dan kami yakin juga Tuhan, segala apa yang kami hadapi saat ini, Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup kami. Tuhan punya rencana yang indah bagi masa depan kami. Tidak secara kebetulan Tuhan, apa yang kami miliki saat ini tidak secara kebetulan. Tuhan telah mempersiapkan yang terbaik buat kami. Kami akan berserah diri kepada-Mu Tuhan. Engkaulah Allah yang menyediakan yang terbaik bagi anak-anak-Nya. Kami percaya hanya pada-Mu Tuhan. Kami mau semakin dekat dengan Tuhan supaya kami mengerti jalan-jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa. Kami mau semakin dekat dengan Engkau, tetap dekat dengan Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau selalu memuliakan nama-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Pulihkan kami, pulihkan selalu setiap hari, ubahkan kami setiap hari Tuhan, supaya kami lebih dekat dengan Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Saya mau kita angkat pujian kita ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Sebentar lagi juga kami akan meninggikan, melompat, menari bagi Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah kami semuanya bersuka cita. Engkau jauhkan segala kuasa setan, kuasa jahat yang ingin dengan kami. Haleluya, dalam masalah kekerasan hati, roh penghancur suka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak lupas tempat ini kami juga kuasanya. Dan kami juga tidak lupa berdoa buat saudara-saudari seiman kami yang ada di luar sana Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami mau Tuhan. Dimanapun mereka beribadah, Engkau berkati mereka. Biar mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Gereja-gereja dimanapun berada Tuhan, yang beribadah pada hari ini, Engkau berkati di dalam nama Yesus. Engkau lawan di dalam nama Yesus. Gereja-gereja
bertumbuh dan banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Berkati juga kami tempat ini Tuhan, kami akan memuji menyembah Engkau dari awal sampai akhir. Berkati pada kami dalam kemuliaan terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan, kami siap melompat bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, yang siap katakan haleluya. Haleluya, berikan tangan untuk Tuhan. Sungguh Tuhan yang baik, bangga kita jadi puji mata Tuhan. Haleluya, mari kita muliakan Tuhan bagai Raja Wali. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada dalam
menenangkan hati kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Naikkan doa. Mari kita menutup mata, mulai berkomunikasi dengan Tuhan. Hosana, haleluya Kristus, haleluya Kristus, dengarkanlah seruan hati kami. Bapa, terima kasih sampai saat ini Engkau masih memperkenankan kami. Dan kini Tuhan, sekarang kami mau mempersiapkan hati kami, mau mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan, kendalikan kami, arahkan kami ke jalan-Mu. Biarlah kami benar-benar fokus hanya untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan-Mu, kasih-Mu yang luar biasa. Kami mohon Tuhan, biarlah mulai memberkati kami mulai saat ini hingga berakhirnya nanti. Kami percaya Engkau memegang kami, Engkau ikut campur atas kami. Sekarang nanti Tuhan, kami mau siap mendengarkan sabda firman-Mu. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita dengan pujian Bapa yang kekal. Kasih
yang kita butuhkan. Kita terasa sakit di mana kita panggil Tuhan. Kita panggil Tuhan. Tuhan ampuni. Namun sebelumnya ampuni kesalahan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami banyak dosa. Kami banyak kesalahan-kesalahan dari pikiran, perbuatan, isi hati, sehingga itu bisa menghambat semua berkat kami. Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Ampunilah kami Tuhan, sebab kami mau berdoa denganmu, kami mau terus berkomunikasi padamu, kami terus mau memujimu. Ampuni kami Tuhan, katakan kau beri aku pinta. Sebentar Tuhan yang boleh dengar firman Tuhan, urapi hamba, urapi kami semua sehingga kami boleh mengenal Tuhan dengan baik dan benar, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami hanya satu roh bekerja tempat itu, Roh Kudus Tuhan. Dari dalamnya diselepaskan semua roh jahat, setan dan kuasa pengaruh pengajar berusuh. Kami tahu dalam nama Yesus, teroris tidak boleh capai dari kami dalam nama Yesus. Lebih nama Yesus, berkati diri kami, teman-teman berkati, hamba berkati, bangsa Indonesia hari ini diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus kita ucap syukur dan berdoa, kami terima firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Silakan Tuhan, terima kasih Tuhan firman yang sangat luar biasa. Pujian dan kebahagiaan bagaimana anak ini. Saudaraku, hari ini kita berbicara mengenai hati. Hati-hati dengan hati. Haleluya. Oke, kita buka dulu 1 Samuel 13. 1 Samuel pasal 13. Dipastikan saya berhubung tidak lama, kita berusaha cepat, karena banyak mungkin bisa tadi. Nah, kalau kita sudah mendekat, haleluya. Nah, kalau sudah sama mendekat, 1 Samuel 13 ayat 14. Apa tadi saya bilang? 1 Samuel 13 ayat 14 ya. Saya bilang yang kedua. Bukan. 13 ayat 14. 1, 2, ya. Buat dapat semua 1 Samuel. Oke, bukan dulu ayat. Kita dulu kitabnya. 1 Samuel 13 ayat yang ke-14. 1, 2, ya. Saudara, kita berbicara mengenai hati. Hati inti daripada kehidupan, itu sebabnya jaga hatimu. Alkitab berkata,
Jagalah hatimu dari segala kesepadaan, dari sanalah terpancar kehidupan. Kalau kita ingin memiliki hidup yang bahagia kelak, mari miliki hati yang baik. Kalau hati kita pahit, seberapa banyak pun yang kita miliki, jabatan apapun yang saudara miliki saat ini, kalau hatinya pahit, kelak juga akan menuai hidup yang pahit. Itu sebabnya saudaraku, seperti minggu lalu, sembuhlah kau dari segala kepahitan, sembuh dari segala amarah kekecewaan, amin. Sembuh dari situ, amin. Karena itu sangat menentukan hidup kita kelak seperti apa. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan menolak Saul menjadi raja, di dalam hatinya Tuhan ada seseorang yang berkenan di hatinya, yaitu seorang yang bernama Daud. Tuhan berkata begini di dalam 14 tadi, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap, karena Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Tuhan berbicara kepada Saul, karena Saul tidak patuh kepada Tuhan, dia berontak. Saudaraku, firman Tuhan berkata, hati yang berontak itu sama dengan penyembah berhala. Jadi suka berontak, saudaraku, sama dengan seseorang sedang pergi kepada penyembahan berhala. Itu sebabnya, saudaraku, hati-hati hati kita. Amin, saudaraku. Nah, seseorang berkenan di hati Tuhan, kata Tuhan kepada Saul. Siapa itu? Belum ditemukan. Tapi saudara, kita akan lihat dulu di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Tuhan berkata tentang Daud, seorang yang berkenan di hati Tuhan. Kisah Rasul 13, ini baru ayat 22. Ya, ayat 22. Dan kadang kalau lebih baik, lebihnya normal. Nah, ayat 22, 1, 2, ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Oke, Tuhan berkata begini tentang Daud. Tuhan berkata, Aku telah menemukan seseorang, yaitu Daud yang berkenan di hatiku. Luar biasa. Tuhan berkenan melihat hatinya Daud. Sekarang sekiranya Tuhan melihat hatimu, karena sering kita memperalat kata-kata ini, Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak melihat ini, tapi Tuhan melihat hati. Benar. Tetapi Tuhan ketika melihat hatimu, supaya gambar hati tidak. Ketika Tuhan melihat hatimu, apakah kira-kira Tuhan berkenan atau tidak? Itu menjadi pertanyaan penting. Amin, saudaraku, pertanyaan penting. Ketika Tuhan melihat hatimu, lalu Tuhan temukan engkau berkenan di hati Tuhan, itu jauh lebih dari semuanya. Amin. Amin. Lalu kita sering berkata, Tuhan melihat hati kok, Tuhan melihat hati. Lalu ketika Tuhan lihat hati saudara seperti apa? Dengar baik. Hati kita, respon hati kita, ya, cara kita menanggapi sesuatu dalam hidup kita, itu kan diresponi oleh hati. Cara kita meresponi sesuatu, hati kita meresponi sesuatu, menentukan hidup kita kelak seperti apa. Haleluya. Oke, ini hati. Saudara, ini hati saudara seperti benih, ya. Baiklah hati saudara itu kata Tuhan. Saya memberikan satu perumpamaan. Dengar baik. Ketika datang sesuatu dalam hidup kita, bagaimana responmu terhadap situasi itu menentukan hasil kita kelak. Saya bawa ini. Ini apa? Kira-kira saudara tahu kan? Kopi. Ini apa? Cipa. Kalau dimasukkan dua-dua ke air yang sangat panas, apa hasilnya? Ini jadi melepuh, meleleh. Kalau ini jadi apa? Harum. Sama-sama dimasukkan ke dalam air yang panas, responnya berbeda. Ini jadi lunak, hilang, tapi ini jadi harum. Sekarang saudaraku, bagaimana respon kita terhadap situasi di dalam hidup kita? Menentukan hidup kita menjadi kelak bahagia, berguna kepada orang, atau malah melepuh, malah hilang, malah hancur. Itu sebabnya responi dengan baik. Lihat kopi, makanya saudara suka kopi. Kopi filosofinya dari mana, saudara? Kopi berasal daripada kafir. Karena waktu itu perang salib, saudara, pun ada perang, lalu tentara pihak sebelah merampas daripada pihak perang salib, saudara. Lalu mereka lihat biji-biji begini, ini apa ini? Wah, biji-bijinya orang kafir ini. Oh, mereka bilang udah kafir, kopi. Karena ketika mereka minum, belum makan melek. Pantasan orang Eropa jago-jago perang, nggak bisa nggak ngantuk mereka, kita ngantuk. Mereka minum semua. Itu dia, ya. Itu dia, dengar baik. Saudara tahu kopi
jadi panen itu butuh waktu 6 bulan. Setelah itu saudara digiling, dijemur. Setelah dijemur diapain lagi? Dijemur, digongsen. Kira-kira sakit gak itu ya? Udah digongsen, ditumbuk begitu. Udah ditumbuk, baru dikasih lagi namanya espresso, dipanasin sangat panas. Nah, jadilah kopi. Nih ada yang hadis pengusaha kopi. Kopinya sudah sampai di mana dulu. Nah saudaraku, begitu dia mau dibentuk, disangrai, digongsen, diapain semua, lalu ditunggu dikasih air yang sangat panas, lalu muncullah harumnya. Betul ya? Sekiranya dari biji langsung dibikin kopi bisa enggak? Langsung kasih air panas, belum keluar harumnya. Jadi harus ikuti proses. Nah saudaraku, izinkan Tuhan memproses hatimu, izinkan Tuhan memproses hidupmu. Amin. Ketika Tuhan buat ingin kita ajak bersama lawan, bilang Tuhan kurang apa tuh Tuhan, gue sakarat mula, mau gepeng sekali dan lah, udah orang popo Tuhan. Nanti satu kali kelak hidup kita jadi harum, amin. Harum. Sama seperti ini, dimasuk di mulut habis dia sudah. Kalau ini makin diapain saudara? Kasih yang paling panas, harum dia. Bagi kopi diminum saat panas ya, enak dia. Dan saudaraku dengar baik, apapun situasi hidup kita, respon kita terhadap masalah pergumulan itu menentukan kualitas hidup kita kelak. Saudaraku, ada proses hidup. Sadari itu saudaraku, ada proses hidup. Tidak ada di hidup ini yang instan. Bahkan yang instan sekalipun tidak instan. Tidak instan hidup. Semua ada proses. Ketika kita mengikuti proses Tuhan, rasanya memang sakit Tuhan. Kok begini Tuhan dialami? Tidak apa-apa. Ikuti terus proses Tuhan. Amin. Sampai hidup kita mulia. Amin saudaraku. Amin. Oke, kita lanjut ya. Ada 3 rahasia bagaimana kita menghadapi respon terhadap bentukan Tuhan sehingga hati kita memiliki hati yang baik. Lihat ya di grup ada berita iman kita, lihat di grupnya ada berita iman kita. Dan saudara, lihat ada rahasianya bagaimana kita memiliki hati yang baik sehingga ketika Tuhan lihat hatimu, saudara, Tuhan sangat sayang kepada saudara. Amin. Seperti Tuhan lihat Daud, lalu Tuhan berkata, wow, dia berkenan di hatiku. Lalu ketika Tuhan lihat Saul, kali Saul ini katanya. Padahal tahu saudara, Saul itu orang paling hebat di antara orang Israel pada masa itu. Dia paling tinggi, paling gagah. Bahkan saudara tahu, pahlawan-pahlawan Saul itu orang hebat, dikumpulin semua. Yang hebat-hebat dari 12 Israel dikumpulin. Pengikut Daud siapa? Orang yang kiri, dikejar piutang-piutang, orang yang sakit hati, hancur-hancur deh semua, hancur-hancuran semua ikutnya. Tapi ketika mereka memuji nyembah Tuhan terus, menyembah Tuhan, memiliki pujian penyembahan, merespon dengan baik kepada Tuhan. Akhirnya pahlawan pengikut Yehuda menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Haleluya. Saudara boleh lihat satu orang bisa mengalahkan 1000, bahkan lebih dari 1000 tentara Palestina dihadapi satu orang. Ada lagi salah satu pahlawannya. Tentara sudah lari, semua juga rakyat sudah lari. Tapi tiba-tiba ini pahlawan Daud ini muncul, bangun lagi dia. Hanya untuk mempertahankan kacang kedelai. Dia bangun, dia habisin ada ribuan orang Palestina, satu orang. Bayangin saudara. Kacang kedelai ya. Nah saudaraku, mari kita menjadi tentara Daud. Amin. Apapun situasi kita, no problem, orang peduli. Nek hati kita hari ini hancur-hancuran orang popo, kasih sama Tuhan. Bersyukur kalau hatimu juga hari ini lagi baik-baik. Amin. Tapi siapkan juga hatimu, karena kita berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu harus itu. Besi tidak akan tajam kalau tidak digesek ya. Haleluya. Jadi walaupun hatimu sekarang lagi baik, siap-siap juga gesekan. Haleluya. Siapkan hati kita kuat. Ketika muncul gesekan, hati kita siap. Amin. Tidak ada yang namanya tidak ada gesekan. Hidup di hutan dah. Tidak ada mau gesekan di hutan, setiap bertapa sudah. Lalu minta Bapak jemput saja. Semua manusia ingin tajam, ingin ahli, ingin bagus, harus ada gesekan. Amin.
Itu sebabnya ketika ada gesekan, siapkan hati kita. Amin, saudaraku. Amin. Respon dengan baik. Satu, rahasia pertama, saudara, supaya kita berikan yang baik. Ada timernya, ada waktunya. Segala sesuatu dalam hidup ini ada waktu. Amin. Amin. Kita membuat baca segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu tertawa, ada waktu menangis, ada waktu memeluk, ada waktu melepas peluk katanya. Ada waktu melukai, ada waktu membangun. Segala sesuatu ada waktunya. Amin. Nek dereng waktunya, jangan dulu, sabar dulu. Haleluya. Ada waktunya. Nah, ada lagunya itu dalam hidup ini ada waktunya, saudara. Saudara tahu Daud itu sejak diurapi jadi raja, bahkan dia benar-benar duduk di istana raja berapa lama? 14 tahun. Tidak lama sudah diurapi, dia bilang sama Saul, Saul, aku udah diurapi nih, keluar loh. Enggak, dia tetap sabar 14 tahun pelarian, bahkan pelarian mertuanya. Itu buronan mertua itu Daud. Iya, saudara. Benar itu sama memang benar ya. Menantunya cuma dibunuh, suruh lagi tentara, bunuh itu Daud katanya. Tapi Daud tetap kalau 2 kali punya kesempatan membunuh Saul, dia tidak membunuh. Haleluya. Itu hati yang baik. Amin. Amin. Ada kesempatan dia tidak mau. Ini orang cari kesempatan. Itu hati yang sangat jahat itu. Nah, saudaraku, ada waktunya. Saudara tahu berapa lama Yesus mempersiapkan diri Daud ya? Dia udah diurapi, dia nyanyi di padang belantara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia nyanyi terus. Dia main gitar, main kecap ya. Lalu saudara tahu ketika Saul kesurupan dia. Saudara pun dengan baik, sabar waktu Tuhan. Amin. Tuhan punya cara mengangkat saudara. Dia sudah diurapi, bayangin dia sudah diurapi, sudah. Lalu ketika Saul kesurupan, dia cari siapa? Cari di Israel siapa yang bisa mengobati? Temulah Daud, dipanggilnya Daud. Ya ini dia. Setannya pergi. Karena dia, jadi kalau banyak setan banyak memuji Tuhan, karena saudara itu setan takut kepada pujian pribadi. Makanya saudara pun setan tidak suka saudara lagu rohani. Makanya setan lebih suka saudara lagu dia terus. Biarkan aku sendiri. Itu setan suka itu. Jangan udah jatuh biar. Nyanyi Tuhan, nyanyilah. Bagai raja wali, melintasi langit biru. Itu. Saudara tahu filosofi raja wali luar biasa. Dia walau sudah tua, dia nanti naik di atas timur. Tiap pagi dia lihat matahari terbit, tatap terus sampai bulu-bulunya itu berjatuhan semua. Lalu terus tiap pagi muncul bulu yang baru. Jadi Raja Wali itu punya mata beberapa lapis. Lalu begitu muncul bulu yang baru, dia bisa terbang. Makanya ada lagu berkata tidak berlari, lari tidak letih, berjalan tidak lesu. Seperti burung Raja Wali. Dan Raja Wali sudah datang lihat. Saya beberapa kali melihat video ini. Kalau tarung, baik ular piton, baik ular kobra, selalu Raja Wali menang. Lihat, selalu Raja Wali, saudara boleh lihat. Kalau Raja Wali sudah turun dari atas, mau ular kobra, ular piton pun kalah. Begitu sudah dipatok, diangkatnya, dibawa lari. Kalau udah di atas, ular ketakutan itu sudah. Kalau melawan-lawan lagi dilepas jatuh. Saudaraku dengan baik. Saudaraku dengan baik. Naik terbang tinggi mengikuti Tuhan terus, amin. Amin. Segala pergumulan persoalan kita akan jatuh sendiri, amin saudaraku. Amin. Lihat tuh saudara Tuhan, jangan mau. Kalaupun sekarang saudara banyak setan coba dalam hidup kita, percaya pengurapan Tuhan yang berikan kepada kita jauh lebih besar daripada semua yang ada di dunia ini, amin. Amin. Saudara lihat nanti video itu. Oh benar saudara, baik ular piton, baik ular kobra, Raja Wali selalu menang. Yesus berapa lama baru melayani? Yesus berapa lama baru melayani? Yesus butuh waktu 30 tahun. Jadi dengan baik, Yesus butuh waktu 30 tahun tunduk kepada ayahnya dan ibunya. 30 tahun bukan waktu yang singkat loh saudaraku. Haleluya. Saudara ada di Ambarawa ini, di bawah ini ada yang tinggal 3 tahun lagi, ada yang masih 4 tahun lagi, ada yang mungkin saya berkati di sini. Haleluya. Mudah-mudahan saudara saya berkati di sini. Ada
Walaupun saudara pulang balik lagi ke sini saya doakan, amin. Yang mengerti katakan amin. Yang belum mengerti nggak usah mengerti aja. Oh mengerti, haleluya. 30 tahun patuh pada ayat dan ibunya. Kita hanya 4 tahun. Janganlah berlawan-lawan, amin. Patuh aja kita sama Tuhan, amin. Memiliki hati yang baik. Ada waktunya, sabar bro, sabar. Gelar S1 ada waktunya, sabar. Pasti sarjana pariwisata, sabar. Nah, siapa lagi punya waktu sudah? Itu pertama. Jadi pertama ada waktu ya, ada waktunya. Yang kedua supaya kita melihat yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua ialah menundukkan diri kepada Tuhan, amin. Mau menundukkan diri. Kita lihat dulu mengenai Tuhan Yesus. Lukas pasal 2. Ada tadi saya lihat saudara Kristus dari Paris. Iya. Oh ada teman. Oh iya. Oh biasa. Kurang penting soalnya. Oke, Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-51 dan 52. 1, 2 ya. Lalu ia bersama-sama mereka di Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah imannya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Yesus itu Tuhan, saudara percaya? Amin. Iya, dia Tuhan. Sejak lahir dia Tuhan. Dia tahu dia Tuhan. Tapi dia langsung bilang, Maria, kamu ingat 30 tahun dia menundukkan diri, sabar dia. Ditanya sama ayahnya, ayah, bilang, sus, angkat kayu itu. Ya, dia bilang, iya ayah. Maria bilang, begini. Iya ibu, 30 tahun loh. Bayangin, umur 30 tahun. Terus mulai umur kecil, dia patuh tunduk kepada ayah dan ibunya. Bukan waktu yang lama, bukan waktu yang singkat, 30 tahun bukan dia. Supaya kita melihat yang baik. Jadilah orang-orang yang tenang, teduh, dan belajar menundukkan diri pada otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Jangan suka berontak-berontak, amin. Jangan suka melawan-lawan, amin. Kalau suka melawan-lawan hari ini buang semua. Jangan nama Yesus, amin. Haleluya. Ada satu kisah sedikit, mungkin saudara baru dengar ini. Tapi pasti yang saya belum dengar. Kenapa Yesus bilang di kayu salib? Ada yang di sebelah kanannya, sebelah kanan sebelah kiri. Yang bilang, ingat aku. Nah, gitu. Ada waktu Yesus disalib, ada di sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kanan. Siapa namanya? Ada namanya, nanti kasih tahu. Ada namanya. Dia bilang ini, ingat aku kalau kau dengan Bapa. Lalu Yesus bilang apa? Hari ini kau dengan aku bersama-sama Bapa. Tahu kenapa dia bilang begitu? Tahu kenapa dia bilang begitu? Siapa? Ayo bicara dulu. Saya kasih waktu. Kenapa dia bilang begitu? Oh, tidak menyesal. Bagus juga. Tapi dengar baik. Ada satu kisah yang tidak ada di Alkitab, tetapi di kisah sejarah. Nah, saudaraku, orang itu gengnya gerombolan, gengnya penyamun. Itu sangat kejam itu orang. Yang itu waktu Yesus bayi, mereka udah pernah ketemu. Iya, saudara pernah dengar ceritanya Yesus waktu Herodes marah semua bayi dibunuh, lalu Yesus dan Maria pergi kemana? Ke Mesir. Di tengah jalan ketemu gerombolan. Itu dia ketemu gerombolan. Itu ceritanya ya, ketemu gerombolan. Wow, mereka mau disalib itu. Lalu Yesus bilang, bro, jangan macam-macam. Kira-kira begitu bahasanya ya. Lalu gerombolan itu bilang, wah, ini bagaimana ini? Gak jadi disambung ya, gak jadi disambung. Lalu setelah Yesus disalib, lalu itu ditangkap itu ketua gerombolan ditangkap. Kamu rupanya udah juru selamat tuh yang benar. Lalu Yesus dia bilang, ingat aku. Waktu itu udah jadi bersama loh, kira-kira gitu. Lalu Yesus bilang, aku dan engkau bersama-sama dengan Bapa di surga. Haleluya. Dia di sejarah namanya itu Gesta. Ada namanya Gesta. Nah, dan saudaraku, dengar baik. Yang saya maksud dia sejak kecil pun, sejak bayi pun, dia punya keilahian, dia punya kuasa. Umur 12 tahun dia sudah mengalahkan imam-imam di bait Allah ketika berdebat.
Tapi dia tetap mendudukkan diri, amin. Amin. Sekalipun ke orang hebat, saudaraku, sekalipun engkau berpangkat, sekalipun pangkat rendah, di dalam Tuhan, punya hati yang menundukkan diri, amin. Amin. Menundukkan diri. Jangan suka melawan-lawan, jangan suka berontak. Yesus adalah Tuhan, nggak ada lagi tandingannya. Itu pun menundukkan diri kepada Yusuf. Siapa Yusuf? Yusuf itu tukang kayu. Dia takut aja, ambil itu gitu. Angkat air, kata dia angkatnya, dia tahu dia Tuhan, tapi menundukkan diri. Itu hati yang berkenan dia, dan kita pun begitu, amin. Haleluya. Belajar menundukkan diri, belajar bilang Tuhan, aku butuh Engkau. Jangan suka melawan. Ada otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk kalau di gereja rumahnya. Ada pemimpin kelompok sel. Peran pemimpin kelompok sel dalam gereja itu sangat penting. Saudara jemaat Tuhan, waktu pemimpin kelompok sel atau juga kepada gembala, amin saudara. Semua jemaat Tuhan masuk kelompok sel, amin. Oke, saudara lihat juga ya. Daud itu tadi menundukkan diri juga kepada mertuanya. Mertuanya, rajanya, dia sudah diurapi itu harus menjadi raja. Tapi ketika Raja Saul berkata, bunuh sekian orang Mesir, bawa ke sini kulit katanya begitu. Nah itu dia, supaya kamu jadi menantuku. Dia raja, belum selesai kamu dari bapak. Lalu Saul bilang begini, perang kau di sana. Maksud Saul supaya Daud mati, Tetapi Daud berperang dan menang, amin. Haleluya. Sekalipun orang bermaksud jahat kepada saudara, percayalah Tuhan bisa mengubah sesuatu kutuk menjadi berkat, amin. Tuhan bisa ubah padang gurun menjadi ada sungai yang berair di sana, amin. Segala sesuatu bisa Tuhan ubah. Kutuk bisa jadi berkat, tapi berkat bisa jadi kutuk. Percayalah. Banyak ayatnya di Alkitab, berkat bisa jadi kutuk. Jadi jangan kita pikir apapun yang kita miliki saat ini lah, dunia ini sudah milikku. Berkat bisa berubah jadi kutuk, kutuk bisa berubah jadi berkat. Tergantung sikap hati kita. Kalau kita menundukkan diri kepada Tuhan, percayalah Tuhan bisa ubah segala sesuatu. Ada lagi yang bernama Yosua. Yosua 1 ayat 1. Oke, kita baca dulu ayat ini. Masih ada waktu ya, tidak lama-lama. Jam 9 nanti sudah selesai. Yosua 1 ayat 1. Daripada saya ngomong sana sini, tidak baca ayat, marah juga Tuhan. Harus banyak baca ayat. Yosua 1 ayat 1. 1 ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua berikut, abdi Musa itu demikian. Yosua itu abdi Musa itu sebelum dia jadi hamba Tuhan. Abdi Musa itu hambanya Musa 40 tahun. 40 tahun bukan sedikit. Dan seringkali hidupnya Yosua itu kesepian. Ketika Musa pergi ke Gunung Sinai berbicara dengan Tuhan, orang Israel di sana berpesta, dia sendirian. Dia tidak bisa turun, dia tidak bisa naik. Dia sendirian dengan Tuhan. Bayangin loh saudara, dia bisa marah. Dia bisa turun juga ke masyarakat. Enak banget, mereka udah pesta. Harun udah berpesta, makan minum, bikin apa? Bikin patung sapi ya. Patung sapi, mereka menyembah patung sapi, mereka pesta pora. Oh, Yosua bisa bilang, ih, enak banget, ngapain aku bisa di sini? Ih, Musa pun dari mana kau itu? Lama kali pula kau. Wah, dia sendirian di situ. Kalau dia turun, wah, selesai panggilannya. Dia naik, bagaimana? Seringkali hidup anak Tuhan juga begitu. Mau maju terus, baru Tuhan berat kali dia melayani ini. Mau lihat teman-teman, udah pesta-pesta enak banget. Tapi mau gabung lagi, aduh gimana? Mau maju lagi, aduh gimana? Saya bilang kepada saudara, terus maju di dalam Tuhan, amin. Kalau saat ini saudara, teman saudara banyak berpesta, yang mau silahkan. Haleluya. Tapi kita ikuti Tuhan. Akan ada saatnya saudara menikmati hidup. Amin. Percayalah. Kalau saudara lagi diproses Tuhan, jangan buru-buru cepat keluar dari situ. Amin. Supaya hasilnya baik. Amin. Sama seperti saudara di garden ya. Ada rusak sedikit, banyak gumpalannya nanti. Nggak langsung, wah, dikit aja kok. Iya, dikit aja kok. Nanti ketika dijual, ini dari PT mana, dari Simbang. Nggak ada lagi orderan. Mati usahanya. Tetapi lebih bagus berhenti dulu, ditunggu dulu, dibuka lagi. Memang agak lambat. Memang mungkin yang lain
karena lancar dia jalan, tapi dia gak lambat. Cuma hasilnya kerak, berkata oh bagus perusahaannya. Seringkali juga dalam hidup juga begitu. Kita lihat hidup kita. Mungkin orang sudah berlari, tapi hidup kita rasanya harus diperbaiki ulang. Dicek lagi di mana kurangnya, di mana kurang. Mungkin kita jadi terhambat berjalan. Mungkin harusnya kita berlari tapi jadi berjalan. Bukan lagi berjalan, mungkin kita jadi nge-stop namanya. Jadi merangkak tapi berjalan lambat mungkin. Tetapi sembari Tuhan memuji hati kita. Lihat hati kita. Perbaiki hati kita. Amin. Ketika hati kita sudah beres, saudaraku, kelak hasilnya bagus. Amin. Jadi jangan buru-buru cepat-cepat keluar daripada bentukan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. 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 Mulai hari ini miliki hati yang baik. Hati yang baik. Percayalah. Percayalah. Akhir kita bertemu dengan Amin. Amin. Saya sama punya iman. Haleluya. Apalagi tahun depan. Tahun depan kita akan banyak bikin KKR. KKR benar-benar. KKR Natal, KKS akan kita bikin tahun depan. Saudara kan masih di sini. Natal di Bandung, Natal di Karangjati, Natal di Bawah. Semua pemimpin proposal di Pohon. 1 tahun lagi siapkan dirimu untuk itu. Saudara semua pemimpin KKS di Pohon Natal di sini. Saya datang hanya untuk berdoakan aja. Saudaraku, kali ini kita kumpul di sini. Baru setelah Natal KKS baru kita bikin kumpul rame-rame. Haleluya. Jadi tahun depan lebih ramai dari hari ini. Jadi kita sekarang siapkan dulu pemimpinnya. Sabar, amin. Amin. Matang semua para pemimpin. Dari kemarin matang, hari ini juga bisa Natal KKS sih. Tapi kan belum matang semua. Jadi dalam proses Tuhan terus tahun ini, amin. Amin. Oke. Ada lagi namanya Elisa. Elisa itu orang kaya, saudaraku. Ada nggak di sini apa ya? Nah, Elisa. Nah, Elisa dia pengusaha banyak sama kaya. Lalu ketika dia dapat panggilan Tuhan, Elia lempar jubahnya. Lalu Elisa mengambil. Pernah dengar kisahnya? Elisa ambil lalu berkata, saudara permisi ya Elia, saya bagi ikut kau. Habis itu dia potong semua lembu sapinya, lalu dia kasih semua para hamba-hambanya, lalu dia mengikut Elia. Kemana pun Elia pergi dia ke sana. Elisa itu memegang jubah. Elia mempersiapkan pelayanan Elia, mempersiapkan ruangan untuk Elia mengajar. Karena zaman dulu saudaraku ada namanya sekolah nabi. Cara bernubuat diajari juga saudaraku. Haleluya. Jadi cara bernubuat juga diajari. Mengenai bahasa roh juga ada pelajarannya. Jadi kalau dibilang wah di gereja itu diajari betul, semua dia main. Oh penting saudara bahasa roh gitu. Terus gimana caranya? Gak dikasih tahu yang benar dong. Haleluya. Itu kalau tidak tahu mengenai bahasa roh, jangan diajak mengenai bahasa roh. Zaman dulu pun mengenai nabi pun ada sekolahnya. Jadi Elisa itu terus kemana pun Elia pergi. Tapi saudara lihat hasilnya apa? Ketika Elia terangkat ke surga, Elisa berkata, Guru, Elia, Tuanku, ini orang Israel tegak-teguk keras kepala. Ini kamu aja dilawan, apalagi saya, ini bagaimana ini? Ya, kamu pergi pulang. Terus begini. Elia bilang, jadi kamu mau apa? Gitu katanya kepada Elisa, kira-kira bahasa sehari-hari. Elisa bilang begini, Elia, saya mau urapan yang kau miliki itu 2 kali ganda aku punya. 2 kali lebih hebat, lebih sakti dari kau. Kira-kira begitu bahasanya. Elia bilang, susah itu. Tapi kalau kau lihat aku terangkat, kau bisa dapat. Mulai saat itu Elisa melihat kemanapun Elia pergi, matanya tidak pernah berhenti. Lalu waktu itu Nabi-Nabi bilang, Elisa, kau tahu gak gurumu diangkatin tak lagi? Lalu Elisa bilang, aku tahu, dia nggak tahu, aku tahu. Dia, haleluya. Jadi ada sesuatu yang membuat fokus saudara bergeser dari Tuhan. Dia bilang, aku berfokus sama Tuhan. Dia jalan lagi ke Jericho, jalan ke surga. Ada rombongan Nabi lagi berkata, Elisa, kau tahu nggak Tuhan makan diangkat? Elisa bilang, aku tahu, tapi dia baca, aku mau lihat. Terus ketika tiba, Elisa melihat kereta berkuda berapi. Kudanya seperti api, apinya seperti kuda, kira-kira gitu juga. Apinya seperti kuda, kira-kira gitu. Jadi ada keretanya mau menjemput Elia. Lalu Elisa berteriak, Bapakku, kereta Israel sudah datang. Lalu diambilnya itu jubahnya, dikoyakkannya jubah Elia kerak. Lalu Elia terangkat, jubahnya Elia tinggal pada Elisa. Lalu saudara baca kisahnya dalam kita.
Mukjizat yang dilakukan Elisa 2 kali lebih banyak daripada yang dilakukan Elia. Amin, saudara. Pengurapan hebat. Orang yang menundukkan diri bisa lebih hebat dari gurunya. Amin. Saudara bisa lebih hebat dari kami. Satu kali kelas saudara menjadi manajer, bahkan menjadi hamba Tuhan. Jemaah bisa 1.000, 2.000 bisa. Keinginan seorang guru, muridnya bisa lebih hebat dari gurunya. Betul kan dia? Ayah, orang tua pun begitu. Masa ada orang tua bilang, aku udah gini ya, kamu gak boleh lebih. Ada, pasti lebih. Ada orang tua lebih suka anaknya lebih hebat dari orang tua. Amin. Saya mau saudara satu kali kelas mengikuti ujian di depan ribuan orang tua di bawah. Amin. Haleluya. Itu jadi kita tahu saudara pimpin pujian, saudara khotbah, saudara jadi manajer, saudara punya LPK, saudara punya garment, saudara punya apa lagi? Punya semua. Bisa. Mulai dari konveksi Korea atau berdoa. Haleluya. Kok orang Korea bisa punya perusahaan Indonesia, orang kita raiso, nopian Tuhan Yesus tolonglah buka jalan. Amin. Saudara hebat. Amin. Tapi mulai dari menundukkan diri. Oh, jangan melawan-lawan. Amin, saudaraku. Jangan melawan-lawan. Saya punya kenalan seseorang yang begini, dia orang cerdas. Dia anaknya sengaja disuruh kerja di Latis, bukan untuk cari gaji. Belajar bekerja bagaimana, cara kerjanya seperti apa, bisnis seperti apa, jalur barangnya seperti apa. Sengaja disuruh di sini, bukan untuk cari gaji, supaya tahu kerja seperti apa. Ini barang masuk keluar bagaimana. Mereka punya ilmu itu. Oh, ini dari sini, dari sini. Dia juga ilmu. Oh, begitu dia tahu, dia bisa berusaha. Amin, saudara tuh. Jadi pelajari apa yang bisa kita buat di kota ini. Amin. Bagaimana caranya uang bisa masuk miliaran. Darah 300 orang dari bulan dia datang. Kali 300.000 satu bulan. 3 juta satu orang satu bulan. 9 miliar. 900 juta satu tahun, 9 miliar uang masuk kepada orang biasa setiap tahun. 9 sampai 10 miliar itu bukan uang kecil. Makanya perlu bersyukur kan, saudara. Tapi uang terus di depan kita lari terus begitu, kita nggak bisa nangkap ya. Uang terus ya, tapi nggak bisa. Caranya gimana ya? Berdoa pada Tuhan ada dia supaya kita punya cara. Amin. Untuk beli hati yang baik, ya, hati yang patuh. Amin, saudaraku. Oke, sedikit lagi. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Ini masih banyak waktu dulu ya. Filipi pasal 2. 10 menit lagi. Ayat 5. Ayat Filipi pasal 2 ayat 9. 1, 2 ya. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Iya. Kenapa? Ayat 8 ya. 1, 2 ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia dalam kebenaran dirinya sampai mati di kayu salib. Haleluya. Yesus di dalam nama kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Kalau dia sudah ilahi, sudah sangat punya kuasa. Tetapi namanya di dalam kemanusiaannya sangat berkuasa, sangat berotoritas, karena sangat patuh kepada Bapaknya. Amin. Patuh kita kepada Tuhan. Amin. Patuh kepada firman Tuhan. Amin. Alkitab berkata orang yang melawan-lawan terhadap firman Tuhan, oh, doanya pun diangkat Tuhan kekejian. Jadi hati-hati. Tapi Yesus dia berkata, apa yang boleh dikerjakan Bapa itu kukerjakan. Sangat patuh. Sehingga namanya berkuasa. Sehingga ketika kita berkata dalam nama Yesus, setan pergi, maka setan pasti pergi. Amin. Kalau kita berkata sakit penyakit sembuh, maka penyakit sembuh. Yang penyakit usus putus sembuh dalam nama Yesus. Kanker tumor sembuh dalam nama Yesus. Sakit kepala, migrain, apapun namanya sembuh dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus, apapun penyakitmu sebutkan sembuh dalam nama Yesus. Amin. Luka-luka hati apalagi sembuh. Trauma masa lalu sembuh, kepahitan sembuh dalam nama Yesus. Bersungut-sungutan sembuh dalam nama Yesus. Bersyukur. Amin. Mukjizat terjadi jadi milik kita. Miliki hati seperti Yesus. Dia patuh kepada Bapaknya. Aku izinkan Tuhan mengerjakan sesuatu di dalam diri kita. Terakhir, saudara, fokuslah kepada kekuatan saudara, jangan fokus pada kelemahan saudara.
Semua kita punya manusia, sisi kuat dan sisi lemah. Tapi jangan selalu meratapi kelemahan. Tapi fokuskan kepada kekuatan dan kemampuan. Kemampuan saudara apa? Apa kemampuan? Olah. Ahli di apa kemampuan saudara? Saya tidak punya kelebihan yang lain, hanya bicara saya bisa. Iya benar, kalau disuruh tukang ibu kembali jadi pintar. Dia jangan ambil martir, ambil paku, jangan gimana? Bilang lama kali tak gimana ini pikirnya. Iya langsung main hajar aja. Iya jago dia. Saya hanya jago dia ngomong aja. Makanya saya olah bagaimana ngomong doang tapi bisa hidup. Iya, makanya saya bisa ini. Contohnya, ini bisa suruh saya jual ini. Kalau kita ngomongan begitu. Jadi olah apa yang bisa. Amin. Kalau kita mau berarti jualan pintar. Maka bisa hidup kita di sini. Amin. Coba lihat sisi kekuatanmu apa. Fokus di situ. Kerjakan sungguh-sungguh. Gak usah hiraukan kelemahan kita. Tuhan pasti kuatkan. Amin. Fokus sehingga kita ahli. Ketika kita fokus di Amsal 22:9. Mari kita lihat Amsal 22:9. Percayalah, kalau persiapan Natal kita matang sematang-matangnya sudah, benar-benar kita akan terkenal seluruh dunia. Percayalah. Kalau masuk YouTube kan ditonton di India, ditonton di Amerika, ditonton di Australia. Jadi nanti live-nya sampai ke Korea ini. Ada Mr. Bean di sana. Loh, mantap ini TV penyembahannya. Amsal 22 ayat yang ke 29. 1, 2, ya. Pernahkah kau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Cakap dalam pekerjaannya, bukan cakap bicara. Maksudnya cakap itu ahli, canggih, pintar di dalam pekerjaannya. Jadi saudara punya keahlian apa? Saudara harus ahli di situ. Amin. Naik jualan piocoronyo, siang malam pikirin caranya gimana? Tapi jangan caranya gimana? Ngomong, ditolak. Lo bayangin saudara, kalau dia salah ditolak satu pintu, apa? Tapi masuk lagi ke pintu yang lain. Siang ada produk baru, banyak. Masuk ke pintu yang ketiga, tetap bisa senyum. Amin. Tapi kita baru ditolak satu kali. Kamu lagi. Belajar memiliki hati yang kuat. Amin. Amin. Itu caranya. Amin. Haleluya saudaraku. Semua di sini orang hebat-hebat, terbaca semua. Amin. Cakap saudara. Sampai Yesus cakap, lihat. Yesus setiap memukul kayu. Dia lihat dia nanti akan mati di kayu salib. Bayangin. Sampai dia siap berapa lama dia siap? 30 tahun. Mungkin satu kali Maria bilang, sus. Iya, yang sus. Kau tahu nggak kayu yang kau pegang itu? Kau nanti disalib di situ. Yesus bilang iya ibu. Tapi sungguhlah sabar ya. Dia terus siapkan mentalnya berapa lama? 30 tahun. Sampai dia tahu nanti kalau disalib dia, mungkin Pak dia sudah pegang-pegang waktu itu. Inilah nanti. Makanya saudara pikir Yesus gampang? Oh enggak, sampai berkumpul 30 tahun. Sampai benar-benar siap papi yang sering dia pegang juga akan tusuk tangannya. Bahkan sampai malam terakhir di Getsemani, Yesus berdoa pada Bapa, kalau bisa lakukan cawan ini. Dia tetap masih berjuang. Walaupun Yusuf Maria selama 30 tahun sudah memberikan terus masukan, memang akan mati disalib. Ada terakhir dia berkata, kalau bisa lalu katakan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Maka ketika kaki dan tangannya dipaku, dia sudah tahu, sudah lama dia tahu. Lalu kaki dan tangannya pun dipaku. Amin saudara. Saudara dengar, pekerjaanmu bisa membawa engkau sampai pada kehendak Tuhan. Amin. Pekerjaan Yesus kan tukang kayu. Kayu itu membawa dia sampai kepada kehendak Bapa. Memang dia laki untuk disalib. Amin. Kekuatanmu hari ini, apapun itu saudara, itu membuat engkau sampai pada kehendak Bapa. Percaya. Tuhan akan membuat engkau mengenal Tuhan di apapun yang kau kerjakan. Daud dipanggil Tuhan dari padang belantara ketika dia menggembalakan kambing domba ayahnya. Abang-abangnya pergi berperang dengan Saul, tetapi dia sibuk mengurusi pekerjaan ayahnya.
Lalu Tuhan lihat hati Saul sudah siap menggembalakan. Karena Tuhan tahu hati Daud. Ketika datang singa dan beruang ingin mengambil domba itu, dia lawan. Dia tidak biarkan, bahkan dia tidak pergi. Lalu Tuhan berkata, ini hatinya cocok jadi gembala umat Israel. Dipanggil Tuhan Daud jadi hamba Tuhan, jadi raja menggembalakan umat Israel. Haleluya. Saudaraku dengan baik, apapun yang kau lakukan sehari-hari, Tuhan akan bicara kepadamu lewat itu sampai engkau mengenal Tuhan. Dapatkan pewahyuan dari Tuhan tentang apapun sehari-hari kau lakukan sampai kau belajar mengenal Tuhan di sini. Sampai kau belajar mengenal Tuhan di sini. Seperti Musa, dia selalu pakai tongkat untuk mengembalakan kambing domba mertuanya. Bayangin sampai umur 80 tahun dia belum punya kambing domba. Sangat kira 80 tahun. Umur Musa dipanggil Tuhan melayani umur 80 tahun, tapi dia gak punya apapun. Dia hanya punya tongkat. Dia mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Lalu dipanggil Tuhan dari sana. Dengan tongkat itu dia membawa orang Israel keluar dari Mesir. Amin. Dia menggembalakan sekitar lebih berapa juta, 2 juta umat Israel. Saudara, tidak peduli sekarang kita tidak punya apa-apa, tidak masalah. Gak usah iri kepada orang yang sudah punya. Tuhan bisa ambil kita suatu ketika dari situ. Tuhan angkat hidup kita. Amin. Tapi sampai Tuhan menemukan engkau benar-benar mengerti setiap hari apa yang kau lakukan. Sampai kau tahu jalan-jalan Tuhan. Amin. Mengerti jalan-jalan Tuhan. Ketika Tuhan angkat kita dari situ, saudara, sangat luar biasa. Berkat Tuhan pernah mengerti. Pengenalan itu jauh lebih penting. Kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Amin, saudaraku. Di hari ini siapkan hatimu. Itu paling penting. Siapkan hatimu. Biar kita punya respon yang baik terhadap masalah apapun yang datang dalam hidup kita. Respon yang baik. Sama seperti kopi. Prosesnya lama. Ditunggu dari bunga jadi biji. Setelah biji dijemur, digiling, dijemur. Setelah dijemur, digiling, dijemur, baru disangrai. Udah disangrai, baru ditunggu, dihancurin. Dan dihancurin baru dimasukkan ke air yang panas, baru muncul. Mantap. Saudaraku dengar baik. Dengar ya, harum ya. Bagaimanapun proses Tuhan dalam hidupmu, saudaraku, lama rasanya proses Tuhan. Kau lama kali proses Tuhan sama aku, Tuhan. Orang lain cepat, orang lain cepat, aku lama. Biarkan, izinkan Tuhan memproses kita. Makin lama prosesnya makin bagus. Amin. Berarti Tuhan membawa sesuatu yang kita lebih bagus lagi. Jangan ingin cepat-cepat keluar dari tuntutan Tuhan. Katakan, terserah kamu. Mau berapa lama sakaramu Tuhan. Yang kedua, belajar menentukan diri, jangan suka melama-lama. Yang ketiga, saudaraku, belajar jadi ahli di bidangmu. Apapun itu, temukan apa kekuatanmu, temukan apa keahlianmu, temukan apa talentamu, temukan dan kuatkan di situ. Kau usah hiraukan kelemahan kita. Temukan kekuatanmu, kuatkan sampai kau ahli. Maka Tuhan akan mengangkat kita di hadapan raja-raja. Amin. Mari bangkit berdiri. Bersama kita. Haleluya. Yang ditolong dia bagaikan bencana siap dibentuk ya. Saudara, apapun yang datang di dalam hidup kita, masalah itu datang silih berganti. Dan itu saudara membentuk hidup kita jadi sempurna di hadapan Tuhan. Izinkan hari ini Tuhan Yesus membentuk hatimu. Izinkan Dia mencetak engkau menjadi pribadi yang baik, pribadi yang berkenan di hati Tuhan, pribadi yang memuliakan Tuhan. Maka satu kali kelak Tuhan akan mengangkatmu di hadapan raja-raja. Satu kali kelak Tuhan mengangkatmu di hadapan pembesar-pembesar. Satu kali kelak Tuhan mengangkat hidupmu, derajatmu di hadapan banyak orang. Izinkan Tuhan memproses hidup kita bagaikan bencana
Haleluya. Izinkan Tuhan untuk hatimu saudara. Relakan hatimu dibentuk oleh Tuhan. Relakan hatimu. Izinkan Tuhan membantu hatimu. Segala pergumulan persoalan yang datang silih berganti, Tuhan sedang membantu hatimu jadi baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Akan ada saatnya ketika kita selesai dari bantuan Tuhan, ada saatnya Tuhan akan mengangkat hidup kita. Haleluya. Haleluya. Justru banyak orang kata kepadamu, sembuh dari luka-luka, sembuh dari kepahitan, sembuh dari trauma masa lalu dalam nama Yesus, sembuh dari penyakit tubuh juga, sembuh dari usus buntu dalam nama Yesus, sembuh dari kanker tubuh dalam nama Yesus, sembuh dari segala jenis penyakit apapun dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, luka-luka batin sembuh dalam nama Yesus, amarah sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur walau matamu dalam hidup kami. Semua kami orang yang tempat ini orang yang siap dibentuk oleh Tuhan. Bersama terhadap waktunya Tuhan, menundukkan diri kepada Tuhan tersebut kepada kami. Kami cekap di bidang keahlian kami di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus baik. Baiklah, kita pengumuman. Nanti selepas ini langsung pulang ya, ada latihan. Lalu yang kedua, nanti jam 4 rapat koordinasi konsolidasi supaya kita kelihatan solid ya, kelihatan soliditasnya. Jam 4 nanti datang semuanya, baik yang liturgi, baik yang ramah padus, nanti kita coba untuk lihat apa yang perlu, apa yang kurang ya. Jam 4 sore. Baiklah, kita berikan kesempatan kita berikan kepada Tuhan untuk persembahan kita berikan tempat kepada Tuhan, persembahan oleh Tuhan dan persembahan nanti dari sebelah kanan sini Ningsi Susanti, dari sebelah sini Herlina Menkhilva. Lain persembahan. Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi dalam kehidupan kami, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami semua yang sudah pada ini hari lepas hari. Saat Tuhan kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan, supaya supaya dan putuskan supaya rakyat yang bermalu dan untuk berbaik memuaskan kerajaan timur bumi ini melalui gereja penerangan Indonesia.
Mari kita puji. Aku ingin selalu. Sebelum kita tutup, ada sedikit pengumuman khusus untuk liturgi nanti. Sebelum makan, coba kita kumpul dulu sebelah sini. Jadi saudara, tidak apa-apa pelayanannya lengkap. Sudah bermain drama, liturgi juga, tidak apa-apa ya. Jadi coba nanti Dewi juga ikut saja, Taufan, Advent, Berhayati ya, sama Elsa, Ningsih, Buati, Yarni, Siska, Fitri, Bago, Faisal, Gina. Nanti sebelum makan segera dulu kumpul sebelah sini, karena ada yang belum juga pakai PK. Amin. Supaya nanti dibagi bahasa mana. Jadi tadi saya hitung masih sekitar 13 atau 14. Nanti saudara yang masih siap lagi boleh nanti kami tambahin. Amin, saudara. Karena ada 20 bahasa, tapi anggotanya belum sampai 20. Saudara yang masih tahu mengetahui dia atau Kristiana nanti bisa juga ikut dalam bahasa. Jadi nanti dalam acara kan bisa nanti liturgi pertama duluan, lalu mungkin puisi, sehingga ketiganya siap-siap yang drama, kira-kira gitu misalnya. Nah, jadi tidak apa-apa lengkap, karena liturginya juga lengkap, bahasanya hanya satu kok, jadi masih bisa dihafal. Amin. Nah, ada sekitar 20 orang sebetulnya, tapi kalau tidak mencukupi tidak apa-apa. Tapi kalau saudara nanti siap semuanya, jumpai nanti Dina supaya yang mana yang saudara hafal. Kalau nanti tidak hafal banget, nanti ada bisa dibaca. Nanti kita bikin aja seragam, ada kartunya, ada ininya ya. Saya masih punya, boleh tunjukkan beberapa tahun yang lalu. Tetapi paling tidak saudara nanti sudah menghafalnya. Oke ya. Jadi boleh ya sebelum makan nanti segera kumpul dengan Dina. Ini bahasanya, dan nanti saudara datang. Karena kita ini orang yang hebat semua, orang sibuk. Jadi kita menggunakan waktu yang ada. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita angkat tangan kita sebentar, kita berdoa buat Natal kita pada tanggal 27. Doakan jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan, doakan pasangan yang didoakan Tuhan, cuaca baik, istri baik, hubungan aman, sistem peralatan kita juga semuanya baik. Haleluya, curahkanlah kuasa Tuhan.
apapun sepanjang minggu ini. Perlindungan Tuhan menjadi milik kami. Kami juga nanti menikmati makanan minuman. Kuduskan, sucikan darah-Mu. Jadi kuasa bagi tubuh kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang berkorban yang mengerjakannya berlipat-lipat kali ganda. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sukacita. Terimalah berkat daripada Tuhan. Angkatlah tanganmu ke surga. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita yang percaya dan setia kepadanya. Amin. Bapa, terima kasih.